Seharian penuh bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dijamu teman lamanya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti saat berkunjung ke Pangandaran 24 Juli lalu. Kedua mantan menteri satu angkatan di era kabinet periode pertama Presiden Joko Widodo ini membagikan beragam momen keakraban mereka di media sosial masing-masing. Anies juga bahkan sempat diajak bertemu dengan para nelayan hingga disupiri Susi naik mobil bak terbuka. Apa sih yang mereka bicarakan? Kita sempat ngobrol banyak hal, saya belajar banyak sekali dari Bu Susi. Soal lingkungan, soal perikanan, maritim, politik juga. Apalagi ya, lengkap lah. Dan kita bersahabat sudah lama. Jadi ini sebuah perjumpaan dua sahabat lama yang selama pandemi ini karena beliau banyak di Pangandaran, jadi baru sekarang kita bisa nyambung lagi. Biasanya cuma lewat telepon, kalau telepon panjang, WA. Di media sosialnya, Susi bercerita, ia berbincang banyak hal dengan Pak Anies, mulai dari membuat minyak kemiri, simulator pesawat, pentingnya membawa tumbler keadaan nelayan di Pangandaran sampai survival kit di rompi saya, tentu sambil mendengarkan beliau cerita tentang situasi politik terkini. Unggahan ini menuai banyak reaksi warganet. Banyak yang berharap keduanya bersanding menjadi pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Bukan tidak mungkin, Anies memang pernah mempertimbangkan perempuan sebagai sosok bakal calon wakil presiden. Pertimbangan Pak Anies tentu calon wakil presiden yang memang bisa bekerja sama secara sinergis dengan beliau. Karena memang harapannya adalah wakil presiden akan punya peran lebih penting, lebih akan ada pembagian tugas dan tanggung jawab kerja-kerja pemerintahan supaya efektif begitu. Dan yang sangat dipertimbangkan adalah peluang untuk berhasil di dalam pertarungan politik nanti. Jadi kemungkinan calon wakil presiden perempuan yang menjadi pimpinan partai politik dan sebagainya menjadi sangat relevan. Selain Susi, nama Yeni Wahid, putri kedua Presiden keempat Indonesia Gus Dur, juga masuk radar sebagai bacawa pres Anies. Tapi Yeni belum menjatuhkan pilihan untuk mendukung salah satu bakal calon presiden. Jadi tanya aja sama yang ngajukan. Tapi siap nggak Mbak Yeni kalau misalkan di siap nggak? Tanya aja sama yang ngajukan. Tapi saya belum mau jawab. Udah komunikasi sama parpol? Saya semua parpol. Saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai, saya semua tokoh politik, dan biasa semua. Saya komunikasi dengan semua. Dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga menjadi salah satu tokoh perempuan terkuat dalam bursa bakal calon wakil presiden, juga digadang-gadang menjadi salah satu kandidat bacawa pres Anies Baswedan. Namun, Hovifah disebut tak menerima tawaran itu. Ya, ini masyarakat kan menunggu langkah politik. Opo sih rek, aku iki mas pakai tak kerja sebaik-baiknya. Meski Hovifah irit bicara, langkahnya di Pilpres 2024 juga disorot Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Mega mengaku tak akan mengintervensi langkah Ketua Umum PP Muslimat NU itu untuk menentukan pilihan. Ditanyain, sebenarnya siapa tuh Bu yang mau dijadi nomor 2? Loh takon, tunggu aja ntar juga ada harinya. Saya nanti ngumumin, ya terserah saya dong. Oh lah kayak Mbak Hovifah, saya temenan namanya dia. Saya dengar kan dia, mau jadi gini, ya karepnya Mbak Hovifah. Nggak ada saya kalau telepon, Mbak jangan ke situ loh. Tanya ayo, kalau saya pernah ngomong enggak, ya karepmu. Mau ke sana boleh, mau ke sini ya boleh, gitu loh. Meski masuk dalam radar, elektabilitas tokoh perempuan sebagai bakal cawapres di berbagai lembaga survei ternyata masih rendah. Hasil survei indikator Juni lalu, Hovifah menjadi perempuan dengan elektabilitas tertinggi di angka 6%. Sementara itu, tokoh lain baik Susi Pujiastuti, Sri Mulyani maupun Puan Maharani hanya di kisaran angka 1 atau di bawah 1%. Siapapun tokohnya, Partai Nasdem menyerahkan pilihan bakal calon wakil presiden kepada Anies Baswedan.
Ya kalau soal calon wakil presiden Pak Anies, kan Nasdem dari awal sudah menyerahkan ke Mas Anies siapa calon presiden yang layak dan cocok dalam rangka mendampingi Pak Anies, dan itu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Anies. Sementara itu, pengamat politik menilai bakal calon wakil presiden perempuan dinilai akan sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan ya. Kenapa yang muncul 3 nama perempuan? Misalkan Bu Hovifah, Bu Yeni Wahid, termasuk Bu Susi. Artinya ya perempuan itu bagaimanapun menjadi magnet. Tadi menjadi pemilih ya setengah lebih ya pemilih kita adalah perempuan. Yang kedua jangan lupa kita punya the power of emak-emak gitu ya. Bahwa emak-emak juga menjadi magnet dan pemilih emak-emak itu lebih loyal. Lebih enak, bisa diatur, bisa dimobilisasi. Kalau laki-laki agak sulit. Oleh karena itu tadi ya Pak Anies punya dambaan lah untuk bisa mencari sosok figur perempuan dan itu penting begitu. Memang suara perempuan layak diperjuangkan. Jumlah pemilih perempuan dalam daftar pemilih tetap pemilu 2024 mencapai 102,58 juta atau sedikit lebih banyak dari pemilih laki-laki. Tim Liputan, Kompas TV.